Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Faidah Doa ini. Semoga perjumpaan kita kali ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan kita, karena pada dasarnya semua yang kita alami adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Anda ditakdirkan menemukan channel ini pun juga kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kehendaknya kita tidak bisa apa-apa. Semoga dengan adanya channel ini bisa membantu para pemirsa semuanya yang sedang membutuhkan amalan atau doa-doa khusus untuk hajat-hajat tertentu. Semoga dengan wasilah amalan atau doa yang ada di channel ini, doa-doanya segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila Anda mengalami kesusahan, banyak hutang, banyak masalah, jangan bersedih. Anda masih mempunyai Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha menyayangimu. Kuatkan iman Anda dan jangan berputus asa. Yakinkan hati Anda bahwa Allah Maha berkuasa, Maha segala-galanya. Allah akan menyelesaikan masalah-masalah yang Anda alami. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala memberi ujian sesuai kemampuan hambanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah di dalam kesulitan hidup ini, kesusahan yang kita alami, sesungguhnya Allah sangat merindukan suara doa-doa kita, merindukan kita untuk selalu mendekat kepadanya. Dengan kita diberi ujian-ujian hidup ini, tidak lain supaya kita mau berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak mau berdoa ialah orang yang sombong, yang seolah-olah dia tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan orang tersebut itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 60, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan menjanjikan pada hambanya untuk berdoa dan akan dikabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Maka dari itu, dengan merujuk ayat tersebut, kami tak bosan-bosannya mendoakan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para pemirsa semuanya yang setia menyimak kajian-kajian keutamaan doa di channel ini. Semoga hajat-hajat para pemirsa semuanya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang dan berkah, rizki yang melimpah ruah. Yang sedang mempunyai amanah atau hutang, semoga secepatnya bisa melunasi. Dan yang paling penting dalam hidup ini, semoga kita semua selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah.
Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah amalan, yaitu amalan supaya hutang-hutang Anda cepat lunas, Anda segera mempunyai rumah, segera mempunyai mobil yang mewah, dan apapun hajatnya. Dengan amalan ini, hajat apapun cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Anda mempunyai hajat ingin menjual rumah atau tanahnya, ingin segera melunasi hutang-hutangnya, maka para pemirsa bisa mengamalkan amalan ini dan semoga hajat-hajatnya segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah amalan yang akan kami bagikan pada kesempatan kali ini. Adapun tata cara mengamalkan amalan ini, yaitu bisa diamalkan setelah sholat isya atau sholat subuh, atau bisa diamalkan setelah sholat tahajud atau sholat hajat. Adapun amalannya yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim, arzaqi 'alallah. Bismillahirrahmanirrahim, amwali 'alallah. Bismillahirrahmanirrahim, duyuni 'alallah. Adapun artinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, saya pasrahkan kepada Allah dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, arzaqi 'alallah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman Rahim, arzaqi, rizkiku ditanggung oleh Allah, arzaqi 'alallah. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, amwali 'alallah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman Rahim, yang Maha mengasihi, Maha penyayang, amwali 'alallah, harta-hartaku ditanggung oleh Allah. Dan untuk yang terakhir, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman Rahim, hutang-hutangku ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada arzaqi, amwali, duyuni ini sudah komplit apabila Anda mengamalkan amalan ini untuk urusan duniawi. Jadi arzaqi ini, maksud dari rezeki ini kan tidak tentu berupa uang, berupa rumah, berupa mobil, itu enggak. Jadi rezeki itu bisa saja kita sehat, itu juga rezeki, mempunyai anak itu juga rezeki, anak yang baik-baik, anak yang soleh-solehah itu juga rezeki. Dan kemudian amwali ini yaitu harta. Itu harta yaitu yang berupa uang, berupa rumah atau mobil, seperti itu. Dan yang terakhir duyun. Duyun ini artinya hutang-hutang. Jadi duyuni artinya hutang-hutangku, semoga Allah segera bisa melunaskan hutang-hutang saya. Seperti itulah kira-kiranya. Demikian akhirul kalam. Wa'afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.